Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Selesai. Baik, silakan duduk kembali. Semoga dengan dinyanyikannya lagu kebangsaan Indonesia Satu Nusa Satu Bangsa tadi kita menjadi lebih bersemangat karena tumbuh jiwa nasionalisme di dalam diri kita ya. Nah, baik, selanjutnya Ibu akan mengabsensi Ananda. Hadir semuanya? Hadir, Bu. Hadir ya. Nah, baik, Asep Triyoga hadir. Ahmad Yoga, Yuyun, Yohanes, Suharya, Nopi, Nurul Indah, Zaidi, Rohman, Aldi, Sahira, Wahyu Saputra, Haris, Wanda, Rian, Dimas, Habibila, Nindi. Ya, alhamdulillah shift pertama ini semuanya hadir ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan di tengah pandemi ini ya. Untuk memulai kita pagi ini, kita speaking sebentar. Tepuk 1, 3. Tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, kita pagi ini akan belajar tentang alat ukur laju aliran. Ya. Mendengar laju aliran fluida, ya, alat ukur laju aliran fluida. Mendengar laju ukur aliran fluida. Nah, ini di industri sangat banyak sekali ya. Bagi di daerah kita ini adalah pusat daripada industri minyak bumi dan minyak kelapa sawit. Nah, apalagi Anda kemarin sudah prakerin, ya, sudah magang di industri minyak kelapa sawit. Anda sudah melihat langsung bagaimana peralatan, kemudian juga instrumen-instrumen yang ada di industri, ya, khususnya adalah industri kelapa sawit. Nah, dalam hal mengukur laju aliran ini dalam industri itu sangat penting. Karena apa? Karena untuk mengukur daripada jumlah produksi yang dihasilkan dalam setiap waktunya. Jumlah
fluida. Ya, ini gambar apa ini? Gambar iya, valve atau keran. Ya, kalau dalam industri namanya valve. Nah, katup. Nah, dalam kehidupan kita di rumah tangga atau hari-hari namanya adalah keran. Ya, nah ini keran di kamar mandi nih yang ibu ambil gambarnya. Nah, bagaimana pendapatmu? Pendapat Ananda? Apakah sama air yang mengalir? Ya, jika valve atau keran dibuka penuh, ya, nah dibandingkan valve yang kemudian dia dibuka setengah, sama atau tidak? Beda. Beda. Nah, benar berbeda? Ya, berbeda ya. Nah, mana yang lebih laju alirannya? Yang terbuka penuh atau setengah? Yang terbuka penuh, ya. Nah, sekarang kita lihat ini gambar apa? Sistem perpipaan di industri. Nah ya, jadi ini adalah gambar sistem perpipaan di industri. Jadi banyak sekali yang kita lihat valve. Ya, kita lihat ya. Ada gambar valve nih. Ada berapa ini ya? Nah, belum lagi yang di balik tulisan ini. Ini banyak sekali gambar valve, gambar keran, dan juga gambar pipa. Ya. Nah, jadi valve di sini atau katup di sini atau keran itu dioperasikan dia baik secara manual maupun secara otomatis. Nah, sekarang pertanyaan ibu, ya, apa kegunaan dari pemasangan valve pada sistem perpipaan tersebut? Ada gunanya enggak? Ada. Ya, ada yang mau berpendapat apa kegunaannya? Ya. Untuk mengontrol laju alir fluida. Untuk mengontrol laju alir fluida. Yang lain mungkin ingin berpendapat? Silakan. Selain daripada mengontrol laju alir fluida, ya silakan Wanda. Untuk menentukan proporsi dan pendarahan yang mengalir masuk. Ya, untuk mengontrol, ya, atau mengetahui proporsi atau jumlah bahan yang masuk atau produk yang keluar, ya. Nah, nanti kita akan kaji nanti ya di materi yang akan ibu jelaskan. Nah, kemudian dalam sistem perpipaan itu ukuran pipa itu kan sangat beragam. Kita lihat dari di gambar ada yang besar, ya. Kemudian ada yang kecil, gitu, ya. Nah, menurut Ananda, apakah ada hubungan antara ukuran pipa dengan laju alir? Ya, ada. Ada yang ingin berpendapat hubungannya apa? Silakan. Iya, Haris, silakan. Kalau semakin besar ukuran pipa maka semakin kecil laju alir fluidanya. Kalau pipanya kecil, laju alir fluidanya semakin besar. Ya. Jadi luas penampangnya Haris ya. Jadi ketika luas penampang pipanya besar, maka laju alirnya akan kecil ya. Jika luas penampang pipanya kecil, maka laju alirnya akan besar. Dari mana rumus debit air ya? Debit alir fluida ya. Q sama dengan V kali. Q sama dengan V kali A ya. Nah, V berbanding terbalik dengan A. A dalam hal ini adalah luas penampang. V dalam hal ini adalah kecepatan. Ya, jadi ketika luas penampang A besar, maka V-nya velocity-nya akan kecil. Ketika luas penampangnya kecil, maka V-nya akan besar. Ya, berbanding terbalik. Nah, selanjutnya pertanyaan ibu yang tadi itu, apakah besar kecilnya laju alir fluida berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan? Iya. Pengaruhnya dalam hal apa? Kapasitas. Jika laju alirnya besar, maka kapasitasnya akan banyak atau besar ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah,
sosial, kemudian ada pengetahuan, ya, kemudian ada keterampilan, ya. Nah, yang menjadi kompetensi dasar kita hari ini adalah, nah, Anda bisa baca yang pertama menerapkan penggunaan peralatan pengukuran laju alir, ya. Kemudian yang kompetensi keterampilannya adalah menggunakan peralatan pengukuran laju alir, ya. Nah, ini adalah IPK-nya. Nah, Anda bisa baca, ya. Yang pertama, indikator pencapaian kompetensi kita adalah mengkategorisasi jenis alat pengukur laju alir di industri sesuai kebutuhan. Kemudian menentukan jenis alat pengukur laju alir di industri sesuai kebutuhan. Nah, kemudian yang ketiga adalah menganalisis prinsip kerja daripada alat pengukur laju alir di industri sesuai kebutuhan. Nah, ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita, ya. Setelah nanti kita melihat materi yang Ibu sajikan dalam bentuk PowerPoint dan kemudian video yang Ibu sajikan yang akan kita saksikan dan kita amati bersama, dan kemudian kita akan mendiskusikan secara kelompok. Nah, diharapkan nanti Anda bisa satu menelaah alat pengukur temperatur di industri berdasarkan bahan pembuatannya dengan benar. Nah, kemudian yang kedua bisa menganalisis jenis alat pengukur temperatur di industri, ya, berdasarkan bahan pembuatannya secara tepat. Kemudian menganalisis prinsip kerja alat pengukur temperatur dengan tepat, ya. Nah, nanti Ibu akan bagi kelompok, ya, sebanyak 6 kelompok. Ini dia, ya. Nah, kelompok Sudirman, kelompok Imam Bonjol, kelompok Patimura, kelompok R.A. Kartini, kelompok Cut Nyadin, dan kelompok Sisi Mangaraja. Udah duduk selesai kelompoknya ini, ya. Nah, Ibu cek dulu kelompok Sudirman yang mana? Ya, kelompok Sudirman, ya. Yang paling sebelah kiri, Aldi, Sahira, dan Wahyu. Kelompok Imam Bonjol yang mana? Ya, yang di depan Ibu, ya. Nah, Nopi, Suharya, dan Yohanes. Kelompok Patimura? Ya, Zaidi, Roman, dan Nurul Indah. Kelompok R.A. Kartini mana? Ya, Habibillah, Yudi, dan Dimas, ya. Nah, kelompok Cut Nyadin? Ya, Wanda, Haris, dan ya. Kelompok Sisi Mangaraja? Ya, ada Yoga, Yuyun, dan Wildan, ya. Nanti kita akan berdiskusi KBD-nya sesuai dengan kelompok ini, ya. Nah, kegiatan kita yang pertama adalah mengamati nanti video tentang alat ukur laju aliran fluida, ya. Kemudian nanti guru akan menjelaskan materi alat ukur laju aliran. Kemudian nanti Anda akan diskusi KBD, ya. Itu kegiatan kita, ya. Nah, sekarang sebelum mulai, pembelajaran kita ini berorientasi pada problem yang pertama, mengapa mengukur laju aliran fluida dalam industri sangat penting, ya. Nah, kemudian yang kedua, apakah keuntungan dan kerugian bagi proses industri dengan mengontrol terhadap laju alir fluida, ya. Kemudian bagaimana cara pengukuran laju aliran fluida, ya. Kemudian faktor apa sajakah yang mempengaruhi laju aliran fluida. Kemudian bagaimana mengklasifikasikan jenis alat pengukur laju alir fluida di industri sesuai dengan kebutuhannya, ya. Nah, kemudian jenis alat ukur laju alir fluida yang manakah yang sering digunakan di industri? Nah, ini nanti akan menjadi bahan pemikiran kita yang akan kita gali, kita bahas nanti di pertemuan kita sampai nanti jam 11.30, ya. Nah, untuk yang berikutnya, silakan Anda saksikan video ini. Nah, ini adalah video, ya. Anda lihat ada pipa-pipa. Nah, ini ada alat Venturi multimeter, ya. Nah, yang dihubungkan dengan nanti ada alat manometer dan juga ada orifice, ya. Nah, lihat. Nah, ini ada
kapasitas. Dan kita pakai apa? Pakai penggaris. Nah, dapat misalnya 3 cm, ya kan? Itu alat ukur. Jadi untuk keterbacaan nilai terhadap suatu objek ya. Nah, sementara aliran itu sendiri apa? Aliran itu adalah mengalir atau memiliki jalur atau arah. Nah, seperti air itu kan dia mengikuti arah apa dia? Jalurnya ya. Nah, sesuai dengan ketinggiannya. Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah ya. Nah, dari rendah ke tinggi bisa nggak? Bisa. Pakai apa? Pakai pompa ya kan? Nah, bisa tapi pakai pompa. Ya buktinya sumur bor kan dari tanah yang berapa puluh meter bisa pakai pompa, bisa naik ditarik ke atas ya, seperti itu. Nah, sementara fluida itu sendiri adalah zat yang dapat mengalir atau dia sesuatu yang dia ditekan ya, maka dia akan terkompres dan dia akan berubah bentuk ya kan? Nah, seperti air di dalam botol ditekan bentuknya berubah nggak? Nah, sesuai dengan bentuknya ya kan? Nah, seperti itu ya. Nah, jadi pengertian dari alat ukur aliran fluida itu adalah alat yang digunakan untuk memberikan ukuran terhadap suatu zat yang mengalir yang memiliki arah aliran. Nah, yang dimaksud fluida ini apa? Wujudnya bisa cair, bisa gas ya. Jadi gas kan termasuk fluida ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa pengukuran laju aliran diperlukan? Mengapa? Laju ukuran pengaliran, laju pengukuran aliran diperlukan kenapa? Ya silakan Novi. Karena umumnya laju alir digunakan sebagai variabel terkendali untuk menjaga efisiensi dan ekonomi dari proses yang dioperasikan. Ya, bagus sekali. Ada yang mau menambahkan? Ya silakan ya Kak. Untuk menentukan proporsi dan jumlah bahan yang mengalir masuk dan keluar proses. Ya, untuk menentukan proporsi dan jumlah bahan yang mengalir baik yang masuk maupun yang keluar. Nah, ini dia ya. Nah, jadi pengukuran laju aliran fluida itu diperlukan untuk menentukan proporsi dan menentukan jumlah bahan yang mengalir masuk dan keluar proses. Jadi bagus sekali ya. Nah, dengan kata lain, pengukuran laju alir fluida diperlukan untuk satu, menentukan berapa banyak fluida yang digunakan. Nah, atau didistribusikan ke dalam proses ya. Nah, kemudian yang kedua, mengukur jumlah produksi yang dihasilkan dalam setiap waktunya ya. Nah, selanjutnya pengukuran aliran untuk mengukur apa? Yang pertama adalah kapasitas aliran, kemudian massa aliran dan volume aliran ya. Nah, jadi yang keluar dari pipa tadi yang melalui katup dan keran tadi atau keran tadi itu adalah, nah kita untuk mengukur ini tadi kapasitas alirannya berapa, nah, kemudian massa laju alirannya berapa, volume alirannya berapa. Misalnya kita dalam sebuah industri atau pabrik jus buah, nah, pabrik jus buah ya kan. Nah, jadi untuk mengetahui berapa kapasitas produksi yang dihasilkan hari itu berupa produk jus buah, katakanlah jus buahnya jus buah apel. Nah, itu dari mana? Dari aliran yang dalam pipa yang ketika dia keluar dari produknya, kemudian dia diukur ya. Nah, berapa kapasitasnya? Berapa volumenya? Dalam 1 jam berapa yang dihasilkan? Kalau kita belajar neraca kan gitu kan? Nah, berapa feed yang masuk, berapa produk yang keluar. Mau buat jus buah, berapa bahan
bergantung pada satu ketelitian, ya, sejauh mana kita teliti, ya. Nah, kemudian ya, kemampuan pengukuran, kemudian harga. Nah, harga dari alatnya itu berapa? Nanti ini akan kita diskusikan di masing-masing nanti alat ukur laju aliran fluida, ya. Nah, sehingga nanti di proses industri itu mana alat ukur laju aliran fluida ini yang paling banyak digunakan di industri. Nah, karena dia mungkin harganya murah, gitu ya. Kemudian dia tahan, bahannya bagus, ya, tidak mudah korosif seperti itu, gitu ya. Dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kemudian atau mungkin kapasitasnya besar, ya, dan sebagainya, ya. Nah, kemudian kemudahan pembacaan, yang mudah dibaca atau tidak, ya. Ada yang sistemnya digital itu tahu yang udah terkoneksi dia dengan pipa-pipa dan keran itu keluar setelah melalui sensornya keluar dia dalam bentuk pembacaan angka, sudah tulisannya angka, ya, bukan jarum, ya kan, itu digital. Nah, kemudian bisa juga pembacaannya dalam bentuk digital alatnya, ya, masih manual, analog, atau istilahnya adalah analog, ya. Nah, kemudian pemilihan alat alir bergantung juga pada kesederhanaan dan keawetan alat ukur tersebut. Yang seperti Ibu sampaikan tadi, bahannya seperti apa, ya? Dari stainless steel kah, dari kuningan kah, dari tembaga kah? Nah, mana yang dia tahan lama digunakan, ya? Tidak mudah korosif, ya, tidak mudah rusak, ya. Nah, selanjutnya besaran aliran fluida dapat diukur melalui kecepatan, ya, velocity, kemudian berat atau masanya, kemudian luas bidang yang dilaluinya, dan kemudian volume aliran, ya. Nah, tadi juga sudah Ibu jelaskan, ya. Nah, sekarang flow meter. Flow meter itu adalah apa? Alat untuk mengukur laju aliran fluida, ya. Nah, jadi flow meter itu apa? Flow meter itu adalah alat yang dia digunakan untuk mengukur jumlah atau laju aliran dari suatu fluida yang mengalir pada pipa, ya, dalam suatu industri, ya. Nah, pengukuran laju alirannya kalau di industri itu dibedakan di dua. Yang pertama adalah metode pengukuran massa atau mass flow rate. Yang kedua adalah metode pengukuran volume flow rate, ya. Nah, kemudian fungsinya penting, ya, karena untuk dijadikan sebagai parameter atau alat ukur, ya, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada suatu kondisi, ya. Nah, jadi dengan mengukur laju alir ini bahkan perusahaan bisa menghitung keuntungan dan kerugian dari proses industri itu. Jadi ini juga untuk menjaga agar industri atau proses industri itu tidak mengalami kerugian, ya. Nah, ini cara kerja flowmeternya, ya. Nah, cara kerja flowmeter itu berbeda-beda, ya, berdasarkan jenis flowmeter yang digunakan. Jadi setiap jenis itu berbeda nanti cara kerjanya, ya. Karena faktornya itu adalah yang pertama kecepatan aliran, ya. Nah, kemudian perbedaan tekanan, ya. Nah, kemudian perubahan temperatur, ya, atau suhu, kemudian volume ruangan, kemudian torsi yang diakibatkan oleh getaran atau lainnya. Ini adalah cara kerja dari flow meter, ya. Faktor-faktornya inilah yang mempengaruhinya, ya. Nah, ini jenis-jenis dari flow meter. Nah, jadi secara garis besar diklasifikasikan menjadi 5 kelompok. Yang pertama berdasarkan beda tekanan. Nah, berdasarkan beda tekanan atau diferensial pressure, ya. Nah,
kemudian flow nozzle, kemudian pitot, ya, nah, atau tabung pitot, ya, kemudian elbow. Nah, klasifikasi yang kedua itu adalah velocity meter, ya. Nah, dia dibagi ada 4 jenis. Yang pertama adalah turbin, kemudian ada vortex, kemudian ada elektromagnetik, ya, kemudian ada ultrasonik. Nah, kemudian jenis klasifikasi yang ketiga itu adalah variabel area. Untuk variabel area ini hanya ada satu, yaitu diameter. Nah, kemudian yang jenis yang keempat atau klasifikasi yang keempat, rotating disk dan oval flow meter, ya. Nah, jenis yang terakhir atau klasifikasi yang terakhir itu adalah mass meter. Nah, mass meter ini adalah Coriolis dan nah, nanti kelima klasifikasi daripada alat ukur alir fluida ini akan kita diskusikan di LKPD. Nanti setelah diskusi pun Ibu akan menjelaskan kembali, ya. Nah, jadi Ibu jelaskan sampai di sini. Nah, nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi LKPD. Nah, melakukan diskusi LKPD kita hari ini adalah melakukan pengamatan terhadap video dan gambar alat pengukur temperatur, ya, seperti yang sudah alat pengukur laju alir, ya. Kemudian melakukan pencarian informasi melalui bahan ajar, buku paket dan sumber dari internet, ya. Kemudian melakukan diskusi dalam kelompok terkait berbagai tipe alat pengukur laju alir, ya. Nah, kemudian menuangkan hasil diskusi ke dalam tabel pengamatan. Kemudian melakukan diskusi dalam kelompok untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Nah, ini nanti pengamatan kita nanti Anda tuangkan di LKPD, diskusi LKPD-nya. Nah, Anda tuangkan di lembarnya tadi, ya. Nah, prinsip kerjanya apa dari masing-masing kilometer itu, kemudian kekurangannya apa, kemudian kelebihannya apa, ya. Nah, kemudian nanti ini ada link video. Nah, nanti kita saksikan bersama, ya. Nanti kayaknya ini dulu yang kita kerjakan, ya, analisis data. Kita perhatikan, amati video dari link ini. Nah, kemudian nanti Anda membuat deskripsi alat dan langkah-langkah pengoperasian dari video tersebut, ya. Nah, kemudian nanti baru Anda melakukan pengambilan kesimpulan. Nah, jadi berdasarkan orientasi masalah kita tadi, mengapa mengukur laju alir fluida dan industri sangat penting, ya. Kemudian apa keuntungan dan kerugian bagi proses industri dengan melakukan kontrol terhadap laju alir. Kemudian bagaimana cara pengukuran laju aliran fluida. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi laju aliran fluida, ya. Nah, kemudian bagaimana mengklasifikasikan jenis alat pengukur laju alir fluida di industri dengan kebutuhannya, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian jenis alat ukur laju fluida mana yang sering digunakan di industri. Nah, itu nanti yang akan Anda diskusikan. Nah, sekarang kita saksikan dulu video dari YouTube ini, ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Untuk kegiatan diskusi kita. Nah, coba minta tolong dulu kepada Indah, Nurul Indah dan Sahira, bagikan dulu LKPD-nya kepada teman-temannya. Kita diskusi selama 15 menit, ya. Nah, kita diskusi selama 15 menit.
Bentar. Ini kan sini. Sudah dapat semuanya? KPD-nya jangan lupa kasih nama dulu. Ya. Nah, coba dibaca dulu sebentar KPD-nya, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas apa yang akan dikerjakan? Writing's not that easy, but Grammarly can help. Nah, untuk tadi analisis data, Anda saksikan video ini ya. Data akan kita baca hingga manometer ke-8. Halo Sobat Kimia, kembali lagi bersama kami di laboratorium aplikasi teknik kimia. Prinsip berikut. Prinsip ini merupakan salah satu fundamental dalam perhitungan fluida di dalam. Salah satu aplikasinya adalah pada pengaturan tekanan darah. Berdasarkan anggapan Bernoulli, peningkatan kecepatan pasti diikuti dengan penurunan tekanan. Kira-kira, apakah teman-teman sendiri? Silakan dalam mempelajarinya melalui kata maupun dalam modul measurement. Ini terhubung ke rotameter deh ya. Ini adalah rotameter. Sehingga peralatan terpasang pada modul measurement dapat digambarkan dalam skema seperti berikut. Adapun peletakan titik-titik pengukuran tekanan secara lebih jelas dapat dilihat pada skema kedua. Dalam percobaan kali ini, evaluasi hanya dilakukan pada alat ukur venturimeter dan modifier, sehingga pembacaan spesimen terkait dapat dilakukan hingga titik ke-6. Tetapi dalam pengukuran data akan kita baca hingga manometer ke-8. Nampak tuh ya? Selang-selang dari manometernya ya.
Nah, ini terkoneksi dia dengan rotameter ya. Nah, kemudian mencatat masing-masing ketinggian manometer dari H1 hingga H8. Ada 8 manometer ya, pipa manometernya. Setelah manometer. Nah, itu mengatur rotameternya, skala rotameter ya. Sesuai dengan variabel yang diinginkan. Nah, jadi ditampung layarnya, fluidanya. Selanjutnya mengukur tadi atau mencatat ketinggian dari H masing-masing manometer. Kemudian di sini untuk H2 berkisar pada nilai 206. Kemudian di sini untuk H3 berkisar pada nilai 229. Kemudian H4 berkisar pada nilai 295. Kemudian untuk Nah, ini datanya ya. selanjutnya pada angka 6 nilainya berkisar 201. Kemudian untuk H7 nilainya berkisar 207. Kemudian untuk H8 nilainya berkisar 200. Nah, H8-nya 200. Kita tampung lalu kita gunakan lindas ukur untuk mengetahui berapa volume yang dihasilkan. Nah, diukur dengan gelas ukur untuk mengetahui berapa volume yang dihasilkan ya. Nah, dari yang keluar dari valve atau keran ya, atau katup. Ya. Demikian selanjutnya, pengambilan data untuk variabel skala rotameter yang berbeda dilakukan dengan Itu tadi ya. Nah, silakan diisi LKPD-nya. Nanti bisa diputar ulang di HP-nya ya. Dari yang sudah di-share di ICR ya.
Saya Dimas. Yang video tadi jelas ya? Dia KPD-nya? Tidak boleh.
5 menit lagi waktunya ya.
Jangan, cok. Ya, sudah habis waktunya. Kita akan diskusi. Are you okay? Are you okay? Siap untuk diskusi kita hari ini? Siap. Baik, kita lanjutkan diskusi kita untuk tampilan yang pertama adalah kelompok Partai Muda. Ada Rohman, Nurul Indah, dan Yohanes. Nah, silakan. Rohman, Nurul Indah, dan Zaidi ya. Silakan salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang pertama ada orifice plate. Cara kerjanya adalah suatu plate berlubang dimasukkan ke dalam pipa dan ditempatkan secara tegak lurus terhadap flow stream. Ketika fluida mengalir melewati orifice plate tersebut, maka menyebabkan peningkatan kecepatan dan penurunan tekanan. Perbedaan tekanan sebelumnya dan setelah orifice plate digunakan untuk mengkalkulasi kecepatan aliran atau flow velocity. Kekurangannya adalah rugi tekanan atau pressure drop. Yang kedua, relatif tinggi tidak dapat digunakan untuk mengukur laju aliran karena cenderung terjadi penyembatan. Kelebihannya adalah dapat digunakan pada berbagai ukuran pipa. Yang kedua, ketelitian baik jika plate dipasang dengan baik. Yang ketiga adalah harga relatif murah. Terima kasih. Terima kasih, Rohman. Mau menambahkan? Iya, silakan Wahyu. Iya, silakan. Silakan balik kelebihannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihannya adalah konstruksi sederhana, mudah dikalibrasi, ukuran pipa dapat dibuat persis sama dengan ukuran pipa sambungan. Harga pembuatan alat cukup murah, output cukup besar, mudah dalam pemasangan, mudah dalam penggantian. Ya, itu tambahannya ya. Jadi harganya lebih murah. Mudah dalam pemasangan, ya. Nah, itu tambahan dari Wahyu. Ada lagi yang ingin menambahkan atau ingin menanggapi? Silakan Novi. Saya akan menambahkan prinsip kerja dari orifice plate. Ketika sampai pada orifice, fluida akan dipaksa untuk melewati lubang pada orifice. Hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan kecepatan dan tekanan. Setelah melewati vena contracta, kecepatan dan tekanan akan mengalami perubahan lagi. Dengan mengetahui perbedaan tekanan pada pipa normal dan tekanan pada vena contracta, laju aliran
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Nuratar, perwakilan dari kelompok Cinyai akan menjelaskan Pentorito. Prinsip kerja dari Pentorito. Pentorimeter ini merupakan alat primer dari pengukuran aliran yang berfungsi untuk mendapatkan beda tekanan. Sedangkan alat untuk menunjukkan besaran aliran fluida yang diukur atau alat sekundernya adalah manometer pipa U. Kekurangan dari Pentorito: harganya mahal. 2. Memerlukan ruangan yang besar. 3. Rasio diameter rodnya tidak dirubah. Kelebihan Pentorimeter: 1. Kecepatan bisa diukur dengan tetap walaupun kecepatan diperbesar. 2. Memberikan pembacaan yang akurat atau diperkecil untuk mengakomodasi kecepatan aliran maksimum yang baru. Sekian, terima kasih. Untuk mengklasifikasikan ya, jenis-jenis dari flometer ya. Nah, yang nanti flometer ini dia merupakan alat ukur dari laju alir. Nah, laju alir tadi ini diperlukan untuk menentukan proporsi, kemudian menentukan jumlah bahan yang mengalir baik masuk dan keluar proses. Nah, dalam rangka juga untuk mencegah terjadinya kerugian. Yang jelas kalau bagi sebuah industri tentu menginginkan keuntungan yang besar. Nah, untuk mencegah kerugian itulah maka perlu dilakukan terhadap kontrol laju alir fluida ya. Nah, jadi klasifikasi dari alat pengukur laju alir fluida ini atau flometer ini itu berdasarkan tadi ada beda tekanan, ada velocity meter, variabel area, perpindahan positif dan mass meter. Di mana berdasarkan beda tekanan itu atau differential pressure itu ada orifice plate, insulator, flow nozzle, meter curve, elbow. Kemudian untuk velocity meter itu ada turbin, Elektromagnetik, ultrasonic. Kalau untuk variabel area itu ada rotameter. Kemudian untuk perpindahan positif ada rotating Flometer. flometer. Untuk mass meternya itu ada Coriolis dan thermal. Nah, ini tadi sudah kita bahas Pentorimeter itu apa ya. Nah, dia diparalelkan dia juga dengan manometer pipa U ya. Nah, ini kita lihat tadi sudah disampaikan tadi prinsip kerjanya tadi ya. Nah, ada bagian-bagiannya, ada bagian inlet, inlet cone, kemudian bagian lehernya atau throatnya ya, kemudian ada outlet cone ya. Nah, kemudian ini adalah orifice plate ya. Nah, ini ada, kita lihat nih bentuknya seperti cincin kan. Nah, ini yang dia terintegrasi dan pasang dengan pipa ya. Nah, kita lihat bagaimana dia alirannya teknis is a direct measure for the flow velocity and thus the mass and volume flow in the pipe. Nampak kan aliran fluidanya ya? The higher the flow velocity and the resulting drop in pressure around the orifice plate, the greater the differential pressure measured. In numerous industrial applications, the orifice plate covered mechanics. Nah, itu orifice plate. Nah, ini flow nozzle ya. Nah, bentuknya seperti lonceng ya. Nah, dengan profil elips, diikuti dengan leher silindris yang dia diletakkan di dalam pipa untuk merubah bidang aliran ya, sehingga menghasilkan penurunan tekanan atau pressure drop. Nah, kita lihat nih gambarnya ini ya. Nah, bentuknya kan mengecil di sininya ya. Nah, seperti itu. Destination pressure. Consider a piezometer tube. Piezometer tube is just used to calculate the static pressure. By measuring pitot top ini atau tabung pitot ini dimasukkan ke dalam suatu bidang aliran, ya, aliran flow, ya, dimana kemudian titik tersebut dia sebagai titik stationary, jadi ada titik statis, ya. Nah, kemudian juga ada titik dinamisnya.
ya. Kemudian But what? eh, If we tekanannya replace it kemudian with dibandingkan, heat up ya, dan digunakan untuk mengkalkulasi the kecepatan column aliran height of the atau water flow will increases. velocity, This ya. extra high is called Tabung meter dynamic ini pressure, atau caused meter due to saat stagnation ini dia dapat pressure. mengukur flow velocity pada When the titik water particle enters the pengukuran. Nah, contact ini sheet, adalah its tekanan velocity will dinamisnya. convert to dynamic pressure. Dia tekanan dinamisnya. Jadi yang sebelah sini adalah tekanan statis, ya, dia tidak bergerak kalau dinamis, ya. And stagnation pressure is the total sum of static and dynamic Nah, pressure. seperti itu. So the stagnation Jadi arah alirannya, ya, the pressure at alirannya, point kelihatan, when the ya. fluid is brought to a complete stop. Now let us apply the Bernoulli equation and derive the formula for stagnation pressure. For that, let us write point 1 and point Ukur dia, ya. Nah, ini airball, ya. Dia menggunakan gaya sentrifugal yang dia dapat menyebabkan perbedaan tekanan antara sisi sebelah luar dan sisi sebelah cepat, gitu ya. Nah, kemudian dia adalah sampai kilometer. Nah, ini adalah salah satu kilometer yang dapat bahkan uap, ya. Bisa dia mengukur 3 fase, yaitu cair, Gas. dan uap. Nah, jadi uap pun mampu dia untuk mengukur laju aliran. Nah, ini juga dia memberikan solusi perawatan yang hemat biaya, ya, dan juga biayanya rendah. Nah, jadi bisa untuk mengukur berbagai aplikasi pengukuran aliran. Ini elektromagnetic flow meter, ya. Sering dia disebut sebagai wattmeter, ya. Nah, merupakan jenis flow meter yang tidak mempunyai bagian yang bergerak atau tidak punya moving part, ya. Nah, dia sangat ideal digunakan untuk pengukuran aliran fluida yang tidak homogen. Nah, cairan kotor mengandung lumpur, ya, atau untuk cairan limbah atau air intake. Jadi untuk proses pengolahan limbah itu cocok sekali menggunakan elektromagnetic flow meter. Kalau dia berlumpur, nah contohnya seperti jus, gitu ya. Jus itu kan mengandung fase beratnya di dalamnya, ya. Nah, kental, ya. Jadi ini bisa juga dia digunakan, ya. Nah, untuk air waduk, ya, atau sungai itu kan kadang banyak kotoran. Nah, kita lihat kan kalau apalagi di kota-kota besar, bukan Jakarta, ya. Sungai-sungainya itu kan diberi alat pengukur laju aliran ini dia satu menggunakan elektromagnetic flow meter, ya. Nah, bahkan ketika ada kandungan sampah seperti plastik, rumput, dan lain-lain, itu cocok, ya, digunakan flow meter ini, ya. Nah, kemudian ada juga ultrasonic flow meter. Nah, ini berdasarkan pada velocity dari fluida, baik dia fluida gas maupun liquid, ya, menggunakan prinsip kerja ultrasound, ya, ultrasound, ya. Nah, dia merupakan flow meter berjenis inferensial, ya. Dia mengukur secara tidak langsung, ya. Nah, kemudian dia dapat menentukan kecepatan alir cairan liquid flow rate dengan mengukur waktu transit pulsa. Jadi waktu transit pulsanya, ya, dari waktu transit pulsa suara frekuensi yang tinggi, ya, yang melintasi pipa aliran atau frekuensi pulse, ya. Nah, kemudian variabel area atau voltameter tadi yang kita tonton tadi kan, yang pada analisis data itu tadi kan alat laju alir alat pengukuran laju alir fluida yang dia terintegrasi dengan manometer dan voltameter tadi kan. Nah, jadi ini dari alatnya seperti ujungnya seperti ada peluru tadi kita lihat, ya kan? Ya. Nah, dia pengukurannya di daerah yang bisa berubah-ubah, ya, atau variabel berubah-ubah.
industri seringkali dijumpai pipa-pipa yang gunanya untuk mendistribusikan bahan baku produksi. Kuantitas aliran bahan produksi dalam bentuk fluida pada setiap proses produksi perlu diketahui melalui pengukuran aliran fluida. Berdasarkan prinsip pengukurannya, flow meter dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu beda tekanan. Yang pertama beda tekanan, yang kedua velocity meter, yang ketiga variable area, yang keempat perpindahan positif, yang kelima mass meter, di mana beda tekanan mencakup orifice plate, venturi cup, flow nozzle, filter cup, dan elbow. Sedangkan yang velocity meter mencakup turbin, vortex shading, elektromagnetik, dan ultrasonic. Yang ketiga variable area mencakup rotameter. Yang keempat perpindahan positif mencakup nothing disk, oval gear, dan rotary IP. Dan yang terakhir magneter mencakup Coriolis dan thermal. Yang terima kasih. Ya, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menceritakan kembali apa pelajaran yang sudah kita pelajari. Yang pertama, kita menjelaskan mengapa pengukuran laju aliran diperlukan. Pengukuran laju aliran fluida diperlukan untuk menentukan proporsi dan menentukan jumlah bahan yang mengalir masuk dan keluar proses. Dengan kata lain, pengukuran laju aliran fluida diperlukan untuk menunjukkan berapa banyak fluida yang digunakan atau didistribusikan ke dalam proses. Mengukur jumlah produksi yang dihasilkan dalam setiap waktunya. Pengukuran aliran untuk mengukur yang pertama ada kapasitas aliran, yang kedua ada massa laju aliran, yang ketiga ada volume aliran. Pemilihan alat ukur aliran bergantung pada yang pertama ketelitian, yang kedua kemampuan pengukuran, yang ketiga harga, yang keempat kemudahan pembacaan, yang kelima kesederhanaan dan keawetan alat ukur tersebut. Besar aliran fluida dapat diukur melalui yang pertama kecepatan atau velocity, yang kedua berat atau massanya, yang ketiga luas bidang yang dilalui, yang keempat volume aliran. Flow meter ada terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama beda tekanan atau differential pressure, mencakup orifice plate, venturi tube, flow nozzle, pitot tube, dan elbow. Yang kedua ada velocity meter, mencakup turbin, vortex, elektromagnetik, ultrasonic. Yang ketiga ada variable area, yang mencakup rotameter. Yang keempat ada perpindahan positif, yang mencakup rotating disk, oval gear, flow meter. Yang kelima ada mass meter, mencakup Coriolis dan thermal. Ya, tepuk tangan buat Novi ya. Yang paling bawah. Mana nggak ada pasti aja tuh. Aliran listrik. Pindah tuh. Coba cepat. Satu-satu. Kecilin.
lah. Kasih. Zaidi. Semangat dunia. Menyusul Yuyun ya. Skornya 950. Dengan nilai 100. Sudah selesai? Sudah belum? Ini masih ada yang mengerjakan, tapi rata kelasnya sudah tercapai 82. Alhamdulillah pada tuntas ya. Alhamdulillah. Nah ini secara keseluruhan dijawab secara benar ya. Ada beberapa soal. Ibu lihat ada beberapa soal yang hot yang kita bahas. Ya. Nah, yang soal pertama, ya. Nah, ini ada gambarnya. Alat apa tadi? Alat sensori. Nah, pada alat sensorimeter tersebut komponen dalam sensorimeter bagian yang berbentuk lurus dengan diameter yang sama seperti diameter pipa atau serobot aliran. Apa jawabannya? Yang nomor satu yaitu merupakan inlet kon. Inverter atau inlet? Inlet saja ya. Inlet ya. Jawabannya adalah A. Yang nomor 2 nya apa? Inlet? Yang ketiga nih? Ya, yang keempat ini? Jadi jawabannya adalah yang itu yang nomor 1 yaitu inlet ya. Nah kemudian soal nomor 2. Nah seorang engineer itu seorang teknisi ya disuruh atasannya untuk mengambil alat pengukur laju aliran di gudang alat, di mana ia mendapatkan pedoman bahwa alat pengukur aliran fluida yang berbentuk pelat tipis yang terbuat dari bahan stainless steel dengan lubang pada bagian tengahnya yang kemudian dipasang pada pipa air untuk memberikan beda tekanan. Alat yang dimaksud adalah C. Apa alatnya namanya? Orifice plate ya. Kemudian yang nomor 6. Nah, di ruang gudang alat di suatu industri terdapat beberapa alat pengukur laju alir fluida. Manakah alat pengukur laju alir fluida yang paling tepat yang termasuk velocimeter? Nah, jawabannya adalah yang A. Yang A yang tadi? Kemudian B. B ini tadi apa? Elektromagnetik. Kemudian yang C ini tadi adalah apa? Jadi jawabannya yang A, B, yang C ya. Nah, itu tadi pembelajaran kita. Nah, selanjutnya untuk tugas pekan depan, Ibu akan memberikan tugas berupa pembuatan video mengenai penggunaan alat pengukur laju alir di industri yang dikumpulkan nanti melalui YouTube. Nanti Ibu mengeceknya lewat YouTube. Anda nanti tinggal share linknya saja, ya. Nah, kemudian pekan depan videonya ini nanti akan Ananda presentasikan, ya. Nanti akan Ananda presentasikan gitu ya. Nah, untuk penilaian kita hari ini, nah yang diambil penilaiannya itu adalah dari penilaian
dari pembuatan video tadi. Ya, kalau sikap tadi penilaiannya adalah berupa diskusi, mampu bekerja sama, mampu mengkomunikasikan, ya. Nah, kemudian disiplin tadi hadiran itu adalah sikap, ya. Kejujuran dari dalam mengerjakan, ya. Nah, kemudian penilaian pengetahuannya berupa tadi adalah tes akhir, ya. Nah, tes akhir dari post-test tadi dan juga dari kegiatan presentasi yang kita lakukan, ya. Oke, sudah berakhir pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Kemudian selanjutnya saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebagai tanda penutup kelas berakhir, ya. Siap. Sebelum mengakhiri pelajaran, maka kita berdoa menurut agama dan budaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum